Kak, Assalamualaikum Bu Novitasari, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan analisa laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2022 sampai 2024 yang dipresentasikan oleh kelompok satu dengan anggota saya sendiri Rona Julita Sihombing dengan rekan saya Dita Esther Panjaitan, Sumar Hadiatmojo dan Zahran Ismail. Kami akan membahas profil perusahaan dan juga perhitungan analisis laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada profil perusahaan, di mana Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Nama sebelumnya itu adalah PT Panganjaya Inti Kusuma pada tahun 1990 sampai 1994. Dan sekarang nama perusahaannya adalah Indofood Sukses Makmur pada tanggal 5 Februari tahun 1904 sampai sekarang. Nah, industri ada makanan dan minuman didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990. Pendirinya itu yaitu Bapak Sudono Salim dan kantor pusatnya itu ada di Sudirman Plaza, Indofood Tower di lantai 23. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisa komparatif bagian neraca. Analisa komparatif itu merupakan analisa yang membandingkan salah satu periode dari akun keuangan ke periode sebelumnya. Next slide. Oke, jadi dapat lihat di sini kita bisa melihat ini ada grafik dari analisis komparatif. Ini ada dari dalam bentuk jutaan rupiah, dalam bentuk angka, dan satunya lagi dalam bentuk persentase. Mari kita lihat yang pertama itu dari aset rancak. Pada 2023 aset rancak meningkat sebanyak 14,98% dan pada 2024 meningkat lagi sebanyak 26,408%. Hal ini berarti PT Indofood Sukses Makmur berhasil meningkatkan likuiditasnya. Artinya Indofood Makmur makin mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan ini merupakan sinyal positif dari sisi kemampuan operasional. Kemudian di hitung aset tidak rancak, di sini kita bisa melihat dia turun dari 2023 turun sebesar 1,65% dan turun lagi sebesar 1,25% di 2024. Hal ini bisa disebabkan karena depresiasi aset tetap, penambahan aset tetap baru, atau penurunan sebagian aset tetap lainnya. Jadi meskipun menurun, proporsinya juga tidak terlalu signifikan sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap stabilitas jangka panjang perusahaan. Kemudian di sini kita lihat dari liabilitas pada tahun 2023 dia turun sebesar 7,9% dan pada 2024 meningkat tajam sebesar 7,6%. Nah, jadi ini dapat dilihat ini itu berarti PT Indofood ini mungkin meningkatkan liabilitas jangka panjang. Yang perlu dipastikan adalah penggunaannya apakah untuk investasi atau kebutuhan lainnya. Kemudian di keempat ini ada jumlah ekuitas pada 2023 meningkat sebesar 7,3% dan pada 2024 meningkat lagi sebesar 8,5%. Hal ini berarti investor merupakan sinyal positif bagi investor karena dapat mendapatkan nilai tambahnya. Seperti yang kita lihat di sini aset meningkat tajam, liabilitas juga meningkat tajam. Berarti perusahaan Indofood ini meningkatkan likuiditasnya juga meningkatkan utangnya. Hal ini berarti PT Indofood mungkin berencana untuk melakukan ekspansi sehingga dia meningkatkan likuiditasnya dan meningkatkan liabilitasnya seperti demikian. Next slide. Baik, selanjutnya merupakan analisa komparatif laba rugi. Ini sama seperti sebelumnya, hanya untuk bagian laba ruginya. Next slide. Jadi di sini kita bisa lihat ada grafik dari jumlah laba bruto ya. Pada 2023 dia meningkat sebesar
Pada jumlah laba bruto dia meningkat dari 23,6,2% dan pada 2024 meningkat lagi sebesar 11,40%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa efisiensi antara harga pokok perusahaan semakin baik. Kemudian yang kedua itu dari jumlah laba rugi. Dia pada tahun 2023 meningkat sebesar 25,03% dan 2024 meningkat lagi sebesar 13,77%. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan, namun pendapatan ini masih menunjukkan tanda kewaspadaan perusahaan untuk mengevaluasi pengeluarannya, seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan untuk melakukan ekspansi besar dari PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian yang ketiga dari jumlah laba rugi komprehensif meningkat sebesar 9,68% pada 2023 dan meningkat lagi sebesar 10,80% pada 2024. Laba komprehensif ini menunjukkan bahwa fair value perusahaan dari aset-aset yang tidak dapat diukur tadi bisa jadi meningkat atau revaluasi aset lainnya. Baik, next slide. Cek cek apakah sudah kedengaran semua? Kedengaran? Dah, oke. Sudah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa tren. Jadi sebenarnya tren yang kita tahu dalam dunia saham atau enggak permodalan itu biasanya ada dua. Yang pertama itu adalah bullish dan juga bearish. Bullish itu kayak biasalah warna hijau, yaitu artinya naik. Kalau bearish itu turun. Nah, itu warnanya biasanya merah. Lanjut. Nah, ini kita lihat nih dalam neraca dari analisa tren. Kan ada empat tadi tuh, aset lancar, ada aset tidak lancar, ada liabilitas, dan juga ada equity. Nah, kita lihat tuh dari satu-satu akun tersebut. Apakah ada kenaikan atau keturunan sih? Nah, kita lihat tuh semuanya itu adanya kenaikan yang akan berpotensi, perusahaannya tersebut akan mengembang secara signifikan dari tahun ke tahun. Nah, begitu. Dan kita lihat tuh, naiknya bertahap-tahap tuh. Misalnya dari aset lancar, yaitu dari 100% jadi 114%, dan juga menjadi 145% yang naiknya itu sangat signifikan. Yang itu, apa namanya, yang kedua itu kan aset tidak lancar, yaitu yang aset tidak, yang liquid, yaitu cair, bisa kemana-mana lah jadinya. Nah, itu dia menurun sedikit tuh, sedikit-sedikit menurun, tapi stabil, nggak signifikan banget. Jadi tidak akan berpengaruh pada perusahaan tersebut. Oke, nah lalunya akan jumlah liabilitas. Nah kan dikatakan oleh Sumar tadi, itu juga ada liabilitas itu naik secara signifikan. Tetapi liabilitas tersebut itu bisa digunakan untuk ekspansi. Nah, nah yang keempat itu ekuitas. Ekuitas itu ya cenderung naik sih sedikit-sedikit, yaitu dari 107% sampai 116%. Nah, ini kan kita lihat tuh sebagai investor, itu pasti akan menarik dong secara semakin lama semakin naik tuh. Perusahaannya semakin bagus untuk diinvestasi. Lanjut. Nah, ini dia yang kedua, yaitu analisa tren laba rugi. Lanjut. Oke, kan ini kita juga lihat tuh dari yang tadi, dari neraca tadi. Apa otomatis kalau misal kita lihat neraca itu naik semua, ya otomatis laba ruginya itu naik semua. Nah, kita lihat tuh hasil dari laba-laba tersebut itu kan pasti bagus dong kita lihat nih. Naiknya itu misalnya dari 100% jadi 106% tadi tuh. Dari 33 juta atau sebenarnya itu 33 T kali kan ya. Nah, itu. Nah, jumlah laba rugi juga naik dan juga laba rugi komprehensifnya itu naik juga yang akan berpotensi sangat bagus untuk diinvestasi jangka panjang. Lanjut. Nah, analisa laba kotor. Yang kita tahu itu sih biasanya kalau laba kotor itu penjualan bersih dikurangin dengan HPP. Nah, begitu. Nah, itu juga hasil dari analisa tersebut untuk periode tahun 2023 ini biasanya sampai 2024 itu kan ada peningkatan tuh laba kotornya tuh di antara barang A dan juga barang B. Nah, barang A itu apa sih? Barang B-nya itu apa? Ya kayak dibilang tadi tuh dalam profil perusahaan, makanan dan juga minuman. Nah, tapi kita tuh melihat tuh meningkatnya sebesar berapa, itu sangat signifikan, yaitu
780 T itu sebenarnya bukan dalam juta sih, sebenarnya T triliun itu banyak banget pasti. Itu pun pasti sangatlah bagus lah, yaitu buat hal peningkatan volume dan juga strategis untuk harga yang berhasil diterapkan secara panjang dan juga bertahun-tahun ke depan. Lanjut. Nah, ini dia nih, rasio likuiditas. Working capital to asset ratio. Nah, kita lihat tuh rumus-rumusnya tuh, aktiva lancar kurang hutang lancar dibagi jumlah aktiva. Nah, itu kita lihat tuh hasil-hasilnya tuh dari tahun 2022 sampai 2024 tuh. Lanjut. Nah, kita lihat tuh grafiknya tuh. Grafiknya kan naik tuh, seperti yang analisa tren tadi tuh. Yaitu kita bisa bilang itu bullish, yaitu naik hijau itu. Hijau pasti kalau dalam investor senang dong, pasti. Nah, itu kita lihat tuh masing-masing rasionya itu berapa? 13,4%, 16,2%, 21,2%. Nah, itu kita lihat tuh. Pasti bagus tuh. Maka posisi yang kita lihat tuh biasanya rendah, tapi kan secara konsisten lama naik kan pasti menarik. Lanjut. Selanjutnya ada metode analisis profitabilitas, eh, yaitu itu ada anjing. Sorry ada anjing. Ada anjing. Sorry. Astagfirullah. Ulang ya. Ayo mohon Oke. dilanjut. Oke. Metode selanjutnya analisis rasio profitabilitas. Yaitu hilang. Ulang. Metode selanjutnya yaitu metode analisis rasio profitabilitas. Merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan, dan rasio ini akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan. Nah, di rasio profitabilitas ini ada pertama gross profit margin ratio, yang ada di slide ini, ada rumusnya dan juga hasil dari setiap tahunnya. Nah, interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan peningkatan laba kotor atas penjualan berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2004 sebesar 30,7%, 32,3%, dan 34,7%. Boleh tolong di ini slide-nya. Nah, yang kedua ini ada operating income ratio. Ratio. Di slide ini terdapat rumus dan juga hasil dari setiap tahunnya. Interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas mengalami fluktuasi kecil namun cenderung meningkat berturut-turut pada tahun 2022, 2003, dan 2024 sebesar 17,8%, 17,6%, dan 19,9%. Yang ketiga ada operating ratio. Di sini terdapat rumus dan juga hasil dari setiap tahun. Interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan kenaikan penjualan bersih atas biaya administrasi dan biaya penjualan serta HPP berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebesar 82,2%, 82,4%, dan 80,1%. Yang keempat ada net profit margin ratio. Di sini ada eh, rumus dan hasil dari setiap tahunnya. Nah, interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan kenaikan penjualan bersih atas laba setelah pajak berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebesar 8,3%, 10,3%, dan 11,3%. Yang kelima ada earning power total investment. Nah, interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan penurunan jumlah aktiva pada tahun 2023 dan kenaikan pada tahun 2024
atas laba sebelum pajak berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebesar 10,9%, 10,5%, dan 11,4%. 6. Net Earning Power Ratio. Nah, terdapat hasil dari setiap tahunnya, interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan kenaikan berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebesar 5,1%, 6,2%, dan 6,5%. Yang ketujuh ada Return on Asset atau ROA. Interpretasi dari tabel ini berdasarkan perhitungan menunjukkan kenaikan berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebesar 5,1%, 6,2%, dan 6,5%. Dan yang kedelapan ada Return on Investment atau ROI. Di sini ada rumus dan hasil dari setiap tahunnya. Interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa meskipun dengan investasi meningkat, efisiensi dalam menghasilkan laba dari investasi tersebut cenderung menurun. Menurun berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebesar 61,4%, 59,9%, dan 57,4%. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini ada rate of the owner network. Ini seperti dilihat rumusnya itu laba setelah pajak dibagi modal sendiri. Berarti dari perusahaan di atas ini mengindikasikan kenaikan berturut-turut dari 2022 ke 2024. Maksudnya apa? Net worth itu berarti misalnya net worth 2022 sebesar 9,8% atau 0,098. Berarti setiap Rp1 modal sendiri menghasilkan 0,098 rupiah dari laba setelah pajak. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada analisa rasio solvabilitas di mana rasio ini merupakan alat analisa keuangan yang berfungsi untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama di sini adalah total debt to equity ratio di mana cara perhitungannya itu hutang lancar plus hutang jangka panjang dibagi jumlah ekuitas. Untuk nominal tahun 2022 sampai 2024 bisa dilihat di layar dan juga diagram tabelnya ada di layar. Nah, untuk interpretasinya itu di mana dalam PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan meningkatkan selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar 30 triliun sekian pada tahun 2022, pada tahun 2023 eh, 32 triliun sekian, dan pada tahun 2024 37.000 triliun sekian. Nah, kenaikan ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan semakin bergantung pada pendanaan dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Meskipun hal ini dapat menunjukkan strategi ekspansi perusahaan, peningkatan rasio secara terus-menerus juga mencerminkan peningkatan risiko keuangan yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak membahayakan stabilitas keuangan perusahaan di masa mendatangnya. Lalu yang kedua, itu ada long term debt to equity ratio di mana cara menghitungnya itu adalah hutang jangka panjang dibagi jumlah aset. Nah, untuk tahun 2022 sampai 2024 nominalnya ada di layar. Yang dimana hasilnya itu 2022 itu ada 55,8%, tahun 2023 53%, dan 2024
51%. Nah, untuk diagramnya bisa dilihat di layar. Nah, untuk interpretasinya itu di mana rasio ini menunjukkan proporsi utang jangka panjang terhadap total aset. Pada tahun 2022, rasio ini tercatat sebesar 55,8%, yang berarti lebih dari setengah total aset dibiayai oleh hutang jangka panjang. Nilai ini mengalami penurunan menjadi 53% pada tahun 2024 dan kembali turun lagi menjadi 51% pada tahun 2024. Nah, penurunan rasio ini menunjukkan adanya perbaikan struktur modal jangka panjang dan kecenderungan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan jangka panjang dari pihak eksternal yang merupakan sinyal positif bagi keberlanjutan usaha jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada times interest inert ratio, di mana cara menghitungnya itu EBIT, yaitu, atau bisa disebut juga laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga jangka panjang. Nah, untuk tahun 2022, 2023 sampai 2024, nominalnya ada di layar, di mana mendapatkan hasil di 2022 itu 246,2%, 2023 557,9%, dan 2024 372,9%. Nah, untuk diagramnya itu bisa dilihat di layar. Nah, untuk interpretasinya itu di mana rasio ini menunjukkan proporsi utang jangka panjang terhadap total aset pada tahun 2022. Rasio ini tercatat sebesar Mohon maaf, Esther suaranya tidak terdengar. oke. Maaf sebelumnya di sini ada kesalahan di pengisian interpretasi, di mana itu TIR itu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga utangnya dari laba operasional pada tahun 2022. TIR berada di angka 2,46 kali atau setara dengan 246,2%. Artinya, laba operasional cukup untuk membayar beban bunga sebesar atau sebanyak 2,4 kali. Pada tahun 2023, rasio ini meningkat gratis menjadi 5,57 5,57 kali atau 557,9%, menunjukkan kemampuan membayar bunga yang sangat kuat. Namun, pada tahun 2024 terjadinya sedikit penurunan yang dimana 3,72 kali atau 372,9%, namun tetap mencerminkan posisi keuangan yang sangat sehat. Rasio ini menegaskan bahwa Indofood mampu mengelola kewajiban bunga dengan baik, bahkan dalam fluktuasi laba dan beban bunga. Nah, selanjutnya itu ada total debts of asset ratio, yang dimana cara penghitungnya itu hutang lancar plus hutang jangka panjang dibagi jumlah aset. Nah, cara penghitungannya itu pada tahun 2022, 2023, 2024 eh, dapat menghasilkan 2022 itu 48%, 2023 46%, dan 2024 46%. Nah, di mana rasio ini mencerminkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh total utang pada tahun 2022. Rasio tercatat sebesar 48,1%, yang berarti hampir setengah aset perusahaan berasal dari pembiayaan utang. Pada tahun 2023, rasio ini menurun menjadi 45,8%.
dan terus menurun hingga 46,0% pada tahun 2024. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi penggunaan modal sendiri atau meningkatkan ekuitas yang menunjukkan struktur permodalan Indofood semakin kuat dan resiko gagal bayar menurun. Nah, yang kelima itu ada total asset the best converse, yang dimana perhitungannya itu jumlah aset plus aset tidak berwujud plus hutang jangka pendek dibagi hutang jangka panjang. Nah, untuk perhitungan tahun 2022, 2023, 2024, di mana mendapatkan hasilnya itu 2022-nya itu 5 581%, 2023 itu 593%, dan 2024-nya itu 626%. Nah, untuk diagramnya itu bisa dilihat di layar. Nah, rasio ini menunjukkan sejauh mana terwujud perusahaan dapat dibandingkan untuk menutupi seluruh utang. Nah, pada tahun 2022, rasio ini mencapai 581%, yang dimana mengalami peningkatan lagi sekitar 593% pada tahun 2023. Nah, pada tahun 2022 meningkatkan signifikan sebesar 628%. Nah, tren ini, peningkatan ini menandakan bahwa perusahaan memiliki aset berwujud yang sangat mencukupi untuk menutupi kewajiban utangnya, sehingga kreditor mengalami jaminan yang kuat. Hal ini meningkat memperlihatkan stabilitas finansial dan manajemen aset yang baik oleh Indofood. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Esther. Di sini kita lihat analisa rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu terdiri dari 4, ada inventory, ada account receivable atau piutang, ada fixed asset, ada total asset. Seperti yang tadi Zahran bilang bahwa tren perusahaan itu sedang bullish atau sedang tren positif. Kenapa? Mari kita lihat dari sudut inventory, piutang, dan aset. Baik, selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, baik. Yang pertama kita lihat dari fixed term asset. Kalau di, mohon maaf sebelumnya, ya, fixed term asset. Kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti perputaran aset tetap. Kita lihat merupakan hasilnya itu didapat dari penjualan dibagi aset tetap atau aset tidak lancar. Pada 2020 dapat 0,8, 2023 0,9, 2024 2,95. Kita bisa lihat bahwa penjualan meningkat dan penjualan dengan aset tidak lancar itu semakin meningkat juga ya. Kita lihat ini 110, 125, 120, 121. Maaf, berarti aset tidak lancarnya menurun, secara penjualannya meningkat. Berarti kita dapat menginterpretasikan, kita dapat menambah kesimpulan bahwa PT Indofood semakin mampu memaksimalkan kontribusi aset tetapnya. Mungkin mengurangi mesin-mesin atau menjual mesin-mesin tersebut agar dan meningkatkan produksi perusahaannya. Selanjutnya. Mohon maaf, slide selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah total aset turnover atau perputaran aset secara menyeluruh. Jika tadi aset tetap, maka ini aset menyeluruh termasuk aset lancarnya. Kita lihat rasio ini dapat dari penjualan dibagi jumlah aset 2022 0,6, 2023 0,6 juga, 2024 0,57. Berdasarkan analisis total aset itu berarti kita dapat melakukan analisis lagi, kita melakukan interpretasi lagi. Kita lihat tadi kan aset tetapnya menurun, sementara sini jumlah asetnya meningkat, berarti aset lancarnya meningkat.
penjualan juga meningkat ya. Namun jika dilihat peningkatan penjualan tidak sebanding dengan peningkatan aset lancarnya. Aset lancarnya meningkat jauh lebih banyak daripada penjualannya. Ini berarti kalau aset lancarnya semakin meningkat, berarti PT Indofood itu semakin meningkatkan likuidasinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ada indikasi bahwa PT Indofood ini ingin melakukan ekspansi besar. Jika perusahaan meningkatkan likuidasinya, maka perusahaan tersebut biasanya ingin menarik berbagai investor dan meningkatkan ekspansi bisnis ke tempat lain. Selanjutnya, ya di sini kita lihat grafiknya ya. Yang warna biru tadi merupakan aset receivable, yang itu merupakan itu apa namanya fixed asset. Baik, selanjutnya. Yang ketiga merupakan account receivable turnover atau piutang, perputaran piutang. Bisa dilihat rasio ini dapat dari penjualan bagi rata-rata piutang atau piutang akhir sebelumnya, awal periode, ditambah piutang akhir periode dibagi 2. Jika datanya lebih banyak, mungkin pembaginya jadi lebih banyak juga ya. Seperti yang kita lihat pada tahun 2023 sebesar 3,4 kali, dan 2024 sebesar 3,35379 kali. Atau ini tuh bagaimana sih kalau diubah menjadi hari? Kita bagi saja dengan 360. 360 tadi, 360 hari dalam setahun, bagi 3,4 kali dan 3,35 sekian kali itu. Didapatkan pada 2022 perputaran piutangnya sebesar 104,79 hari dan perputaran pada 2023 sebesar 107,34 hari. Ini itu artinya apa? Berarti piutang PT Indofood Sumber Makmur ini berhasil diperoleh dalam waktu rata-rata sebesar 104,7 hari pada 2022 dan 107,34 hari pada tahun 2023. Meskipun jadi penurunan ya, karena menjadi lebih lama, penurunan ini berarti semakin buruk. Meskipun dengan penurunan hal ini tidak begitu menjadi dampak perhatian, karena penurunannya tidak terlalu signifikan. Bisa jadi mungkin karena ekonomi yang lesu, bisa juga karena faktor lainnya. Selanjutnya. Ya, yang terakhir ini merupakan inventory turnover atau average days inventory. Seberapa banyak inventory berputar dalam satu periode. Rumusnya juga sama, harga pokok. Tadi kan kalau tadi penjualan ini harga pokok dibagi persediaan rata-rata. Dalam bentuk kalian kita lihat pada 2023 sebesar 1,2 kali dan pada 2024 sebesar 1,1 kali. Sementara dalam bentuk hari sebesar 301,98 hari pada 2023 dan sebesar 315,67 hari pada 2024. Berarti rata-rata persediaan total dari PT Indofood ini habis terjual dalam waktu 301 hari pada 2023, sedangkan hanya habis terjual 315 hari dalam 2024. Ada banyak faktor, seperti misalnya kita lihat meskipun di sini ya kata-katanya sama, kita bisa lihat bahwa persediaan awal sebelumnya dan persediaan akhir sebelumnya itu berbeda. Hal ini menandakan bahwa minat pelanggan semakin kecil dengan barang dagang dari PT Indofood ini. Baik, selanjutnya. Ya, baik. Sepertinya cukup sekian dari paparan analisis PT Indofood Sumber Makmur dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.